Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di kelompok kami ada 7 orang. Ada Agung Rahmadi, Elsa Julia Putri, Kaina Salifa, Laurensi Marcelia, Naufal Amar, Raffi Cahya, dan saya Muhammad Raihan. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi dari dance model. Dance model. Pada tahun 1967, Frank Dance memperkenalkan satu model komunikasi untuk menggambarkan proses komunikasi yang dialami oleh setiap individu. Nah, model tersebut diberi nama model Dance Helix. Model komunikasi Dance Helix juga dikenal sebagai model komunikasi spiral dance. Dalam pemahamannya, bentuk helix akan semakin membesar dan mengarah pada pemahaman bahwa komunikasi juga akan semakin berkembang besar. Terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah pertukaran informasi mendasar. Model komunikasi Frank Dance Concept ialah proses komunikasi yang di dalamnya hanya berlangsung dengan adanya pertukaran informasi yang mendasar saja, sehingga setiap individu akan mengalami perkembangan komunikasi secara alami, di mana peningkatannya berdasarkan pada seberapa besar pertukaran informasi yang terjadi dalam kurun waktu yang dijalaninya. Proses komunikasi merupakan hasil belajar. Proses ini masih berkaitan dengan poin pertama, di mana proses pertukaran informasinya hanya mengenai informasi yang mendasar saja. Maka proses komunikasi di dalam model ini dianggap sebagai suatu hasil belajar. Setiap individu akan belajar level komunikasi selanjutnya sesuai juga dengan kurun waktu perkembangan atau pertumbuhannya. Dan yang terakhir ada feedback berdasarkan pengalaman. Di dalam proses komunikasi yang berlangsung akan menghasilkan feedback dari komunikan yang menerima pesan. Namun dari pemahaman model ini, di mana level komunikasi meningkat seiring dengan waktu pertumbuhannya, maka feedback yang diberikan pada proses komunikasi antar pribadi juga hanya akan berdasar pada pengalaman dan juga pengetahuan masa lalunya saja. Salah satu contoh yang mudah untuk menjelaskan model komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah pertumbuhan yang dialami setiap individu sejak lahir. Ketika seorang individu lahir, menangis merupakan satu-satunya bentuk komunikasi yang diketahui. Namun, semakin bertambahnya umur, bentuk atau cara komunikasi yang diketahui juga semakin bertambah banyak. Sebagai contoh seperti dapat berbicara, dapat berekspresi, mengikuti gerak-gerik orang di sekitar, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut sama dengan sebuah helix, dimulai dari informasi yang sangat dasar, yaitu dari proses komunikasi dengan cara menangis, lalu berkembang semakin besar seiring dengan bertambahnya usia dan mengarahkan pada kebutuhan untuk mempelajari beragam bentuk komunikasi. 3 macam kelompok besar yang dikemukakan dan C. Beberapa diantaranya adalah dimensi level observasis. Dimensi level observasis adalah proses menghubungkan satu aspek kehidupan dengan aspek lainnya dan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya adalah bisa menilai keefektifan komunikasi yang sangat luas seperti berhasilnya pertukaran ide, dan kekurangannya tidak memiliki penilaian implisit atau keberhasilan dan keakuratan data. Nah, contoh dari dimensi level observasis adalah mengirim perintah melalui telepon atau kurir. Dimensi kesengajaan. Definisi yang memasukkan faktor kesengajaan atau maksud tertentu di mana sumber mengirimkan pesan kepada penerima dengan sengaja untuk memengaruhi tingkah laku penerima. Contohnya yaitu iklan produk dengan menggunakan model yang cantik. Dimensi penilaian normatif. Dimensi penilaian normatif mempunyai definisi yaitu menganggap proses komunikasi selalu berakhir dengan kesuksesan, di mana pertukaran pemikiran dan gagasan berhasil dipertukarkan. Contohnya yaitu saat dosen mengajar di kelas. Kesimpulannya, model ini menekankan pemahaman pada pemahaman bahwa proses komunikasi berlangsung menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, dari mulai informasi mendasar hingga menjadi proses komunikasi yang besar. Itu sedikit penjelasan dari kelompok kami perihal dance model. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.